Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan sayangnya pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, asatidz yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir Jalalain, yang alhamdulillah pada minggu sebelumnya atau beberapa minggu yang sebelumnya sudah kita selesaikan surat Al-Fatihah dan kita lanjut ke surat Al-Baqarah. Perlu diketahui sekali lagi bahwa tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang dikarang oleh dua imam, maka yang suratul Baqarah ini itu yang mengarangnya, yang aslinya adalah gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Kemudian muridnya melanjutkan, yaitu Imam Jalaluddin Suyuti dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Isra. Dan maka surat Al-Baqarah ini itu adalah yang dikarang oleh muridnya yang meneruskan metode dari gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Baik, di sini disebutkan suratul Baqarati madaniyatun mi'atani wasittun au sab'un wa thamanuna ayatan. Nah, di situ. Jadi yang halaman 4 itu disebutkan suratul Baqarati madaniyatun mi'atani wasittun au sab'un wa thamanuna ayat. Jadi surat Baqarah itu termasuk surat Madaniyah dan ayatnya ada 286 atau 287 ayat gitu. Baik, di sini saya ambilkan keterangannya dari Hasyiatus Shawi. Jadi ini syarah dari tafsir Jalalain. Jadi kenapa di situ ada situn wasabun, kalau suratul Fatihah kan sabun, jadi 7 ayatnya. Pertama terkait dengan suratul Baqarah. Ya, suratul Baqarah ini surat Al-Baqarah, nama dari surah Al-Baqarah diambil dari kisah sapi yang ini perintahkan kepada Bani Israel, kemudian mereka tidak segera melaksanakan tapi terus menanya-nanyakan, dan sampai kemudian Nabi Musa minta 2-3 kali dan itu nanti disebutkan di di surah Al-Baqarah, di mungkin setelah 4 atau berapa halaman dari situ. Dari inti di situ adalah bagaimana ketika ada perintah Allah SWT itu langsung mubadarah, segera melaksanakan, tidak perlu menanyakan atau mendebat. Justru kalau masih menanyakan akan tambah sulit perintahnya gitu. Kemudian disebutkan di sini di Hasyiatus Shawi bahwa nama surat itu tauqifiyah, begitu juga runutan arah urutannya. Jadi surah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, maka kemudian surat Al-Imran, urutan-urutan ini tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Tauqifiyah itu
adalah sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada ijtihad di dalamnya. Jadi penamaan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah itu tauqifiyah. Ya, dan ini sesuai dengan Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian Madaniyah ya. Ini disebutkan oleh ulama termasuk surat yang turun pertama kali ya, setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Kita ngambil definisi dari Makkiyah dan Madaniyah itu adalah yang ditarsih atau oleh para ulama ayat-ayat yang turun ya, kalau Makkiyah ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW walaupun itu bukan di Mekah gitu. Sedangkan Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah itu. Walaupun turunnya bukan di Mekah. Nanti kan ada Fatu Mekah itu. Itu setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian ya di situ ada mi'atani wasittun au sabun wasamanuna ayatan. Nah, di situ 286 atau 287 gitu. Kenapa ada perbedaan di sini? Ya. Jadi kalau pada umumnya sebenarnya di Al-Quran kita itu 286 ayat. Kenapa nanti pas di ayat apa yang di ayat di juz 2 itu yang disebutkan ya, sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahu man qiblatin allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha' ila wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah wasatan. Dan itu dulunya tidak ada penulisan nomor ayatnya, tapi ayat itu pas di tengah-tengah dari surat Al-Baqarah. Di 286 kalau dibagi dua atau tengah-tengahnya berapa itu? Ya itu ayat itu 143, jadi di tengah-tengahnya ummat wasato itu. Nah gitu. Kemudian di sini kalau 287 itu perbedaan di masalah tentang di di awal surat itu atau huruf hijaiyah ini atau fawatihus suwar. Nah, jadi surat Al-Baqarah kan dimulai dengan fawatihus suwar, alif lam mim itu. Nah, di sini disebutkan pendapat ulama bahwa fawatihus suwar itu bukan kalimat ya. Jadi kalimat yang hanya satu ayat yang satu itu hanya di surat Ar-Rahman mudhammatan. Adapun kalau fawatihus ya, dengan kalau alif lam mim atau fawatihus suwar itu yang ada 14, ada yang satu seperti nun, kemudian qaf, ada yang dua ha mim, ada yang tiga ini alif lam mim, ada yang 4 alif lam mim shad, kemudian ada yang 5 ya kaf ha ya ain shad ya kaf ha ya ain. Itu disebutnya fawatihus suwar. Jadi tidak disebut kalimat, jadi tidak di situ ada sebagian yang kalau 286 berserah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi itu satu ayat. Tapi kalau yang pendapat itu dihitung fawatihus suwar satu, maka di sini disebutkan alif lam mim itu satu ayat ya. Itu perbedaan di situ saja. Oke. Maka kenapa kok ini mi'atani wasitun au sab'un wa thamanuna ayat. Ya itu perbedaannya karena di sini disebutkan Imam Abu Amru Ad-Dani ya yaqul bahwa awail suwar itu iya fawatih suwar. Wan Abi Amr Ad-Dani la a'lamu kalimatan hiya wahdaha ayatan illa qauluhu ta'ala
mudhammatan. Itu di surat Ar-Rahman, satu ayat itu. Nah, kemudian di sini ambil tentang muqaddimah surat Baqarah, itu menarik atau kita perlu ketahui bersama di Hasyatus Sawi ini fadail atau keutamaan dari surat Al-Baqarah. Disebutkan di situ qala Ibnul Arabi suratul Baqarati fiha alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu hukmin wa alfu khairin akhdhuha barakah wa tarkuha hasrah la tastati'uhal batalah wa humus saharatu. Jadi surat Baqarah itu terkandung di dalamnya 1000 perintah, alfu amrin ya, wa alfu nahyin ya, 1000 larangan, kemudian 1000 hukum ya, kemudian 1000 kebaikan. Maka kita membacanya atau mengambilnya itu keberkahan, dan kita meninggalkannya hasrah, kerugian. La tastati'uhal batalah. Jadi kalau yang baca ayat ini maka kita akan aman dari serangan sihir para penyiar. Jadi al-batalatu itu adalah sahar. Fa idza quri'at fi baitin lam tadkhulhu maradatu syayatin salasat ayyam. Kalau dibaca surat Al-Baqarah di rumah maka 3 hari tidak akan diziarahi syaitan ya. Di situ disebutkan situ. Di hadis lain disebutkan di riwayat Muslim, rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabir wa inna syayatina yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarati. Janganlah la taj'alu buyutakum, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan ya. Kenapa kuburan? Ya tidak ada ibadah amalan situ. Wa inna syayatina, ini bukan syaitan, syayatina, sesungguhnya syaitan-syaitan itu akan lari ya, yafirru akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di situ. Ya, jadi kalau ingin rumahnya aman ya dari para syaitan ya, sering-sering dibacakan surat Al-Baqarah. Allati tuqra'u fi suratul Baqarah. Wa anhu fi riwayatin likulli syai'in sinamun wa sinamul Qur'ani suratul Baqarah. Setiap sesuatu itu ada yang tingginya. Sinam itu sebenarnya bagian tertinggi dari punuk unta. Dia punuk unta, punuknya itu bagian tertingginya dari unta itu punuknya itu. Setiap satu itu ada paling tingginya, puncaknya. Maka puncak dari Al-Qur'an di sini disebutkan wasinamul Qur'ani suratul Baqarah. Dan puncak dari Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah. Kemudian wa fi riwayatin sayyidatu ayil Qur'ani ayatul kursi. Jadi sayyidah ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat Al-Kursi, yaitu yang ada di surat Al-Baqarah. Nah, jadi ini beberapa kelebihan dari surat Al-Baqarah yang ini bisa banyak kita dapatkan, termasuk juga di hadis lain Iqra'uz Zahrawain, yaitu suratul Baqarah dan surat Ali Imran. Nanti itu terkait dengan fadilah dari surat Baqarah, surat Ali Imran. Kemudian juga disebutkan kalau kita kesulitan atau surat Baqarah kan terlalu banyak mungkin, apalagi bagi yang tidak hafal Quran atau mungkin bacanya bisa berjam-jam. Nah, itu disebutkan ada 10 ayat nanti. Yang ini sebenarnya sudah ada di surat. Jadi 4 ayat yang alif lam mim sampai Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang sifat muttaqin ini. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, kemudian la ikraha fid din, kemudian Allahu waliyul ladzina amanu. Itu 3 ayat itu. Kemudian 3 ayat dari surat terakhir itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah.
Maka yang tiap hari kalau baca 10 ayat itu dari 3-4 ayat yang awal pertengahan dari Allahu la ilaha illallah itu 3 ayat, kemudian terakhir lillahi ma fis sama itu, maka kafata itu kita akan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nggih. Jadi suratul Baqarah di madaniyatun, dia masuk kategori madaniyah dan termasuk ayat-ayat yang turun ya pertama setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya itu mulai dari alif lam mim. Ya, jadi itu disebutkan di situ ayat 1. Berarti kalau ayat 1 yang sini 287. Tapi kalau dilihat di mushaf, coba di mushaf itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itu dalil mutakin ayat dzalikal kitabul la raiba fi itu baru dihitung ayat ya. Kemudian ini terkait dengan fawatihus suwar. Ini menarik di sini, fawatihus suwar. Jadi Imam Suyuti melanjutkan di situ Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Maka bisa dipahami di sini bahwa Imam Suyuti atau di tafsir Jalalain itu mengambil pendapat bahwa alif lam mim ini hanya Allah SWT yang tahu apa yang dimaksud dengan alif lam mim gitu. Banyak pendapat ya, di antaranya bahwa alif lam mim itu nama surat, dan pendapat ini juga punya dalilnya hadis seperti alif lam mim sajdah, itu surat sajdah. Nah, juga alif lam mim itu menunjukkan tentang Al-Qur'an, karena biasanya setelah fawatihus suwar itu setelahnya itu adalah ayat yang mengagungkan Al-Qur'an. Apa saja ya itu berkaitan dengan keagungan Al-Qur'an. Seperti di sini alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ya. Di ayat yang lain juga banyak alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika. Itu menerangkan tentang keagungan Al-Qur'an. Ada yang pendapat ya justru alif lam mim ini itu adalah ayat i'jaz atau ayat ya yang itu untuk menantang para fusoha dari atau bulagha dari orang Arab yang mereka memang ahli di dalamnya, bahwa Al-Qur'an itu terdiri dari huruf hijaiyah ya, dan nanti di sini juga berisi tantangan ya. Siapa yang bisa mendatangkan semisal, pertama tantangannya 10 ayat, fa'tu bi asyri suwarin. Kemudian yang lebih dari kurang dari 10 ayat itu. Yang pertama tantangan mendatangkan seperti Al-Qur'an, tidak bisa. Kemudian fa'tu bi asyri 10 ayat tidak bisa, sampai fa'tu bi suratim mimith. Jadi satu surat saja itu juga tidak bisa itu. Nah, dan ini juga menunjukkan katanya ini Syekh Sya'rawi ini bahwa ayat Al-Qur'an itu mukjizat atau ijaz, dan itu orisinil ya, terjaga orisinilitasnya dari sejak Rasulullah SAW sampai sekarang. Kenapa? Ya karena di sini kalau surat Baqarah itu tidak ada perbedaan, semuanya bacanya alif lam mim. Padahal di surat dulunya ya, awal dulunya itu kenapa kemudian ada harokat-harokat itu? Dulunya Al-Qur'an itu benar-benar gundul. Tidak ada harokat, tidak ada titik 2, titik 3, itu aslinya benar-benar gundul itu. Kemudian setelah penaklukan, apalagi di berbagai daerah yang bukan orang Arab itu mulai situ banyak salah-salah membaca Al-Qur'an Fathah dan seterusnya itu, dan sampai kepada tingkatan yang berbahaya ya karena awalnya disebutkan itu kenapa ada ilmu nahwu itu
Imam Ali menyuruh Imam Al-Farahid agar membuat ilmu atau nahwu gini. Kemudian dia tidak mau sampai ada ayat, ada orang baca Anallahu bari'u minal musyrikina wa rasulihi gitu. Ini kan fatal, ya, sangat fatal. Allah berlepas dari kaum musyrik dan juga dari Rasul. Padahal artinya Anallahu bari'u minal musyrikina wa rasuluhu. Mulai setelah itu ada ijtihad untuk itu. Ya, aslinya semuanya benar-benar gundul. Makanya kenapa tidak dibaca seperti di surat juz 30. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa tidak dibaca alam nasyrah laka? Kan alif lam mim juga itu. Ya, kenapa tidak dibaca di sananya alif lam mim juga ini? Nah, itu orisinilitas dari Al-Qur'an. Ya, dari awal tuh semuanya dari malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Rasulullah itu semuanya ya memang benar-benar talaki. Jadi tidak ada kemudian di sini bacanya alam atau apa. Nah, itu ya ini benar-benar dari Al-Qur'an. Jadi semuanya bacanya alif lam mim itu. Di sini disebutkan tentang fawatih suwar ya. Jadi fawatih suwar itu i'lam anna majmu'al ahrufil munazzalati fi awali suwar arba'atu asyar harfan. Jadi ada 14 huruf yang ada di fawatih suwar, yang itu setengah dari huruf hijaiyah disebutkan sini. Arba'atu asyar harfan wa hiya nisfu hurufil hija. Wa qad tafarraqat fi tis'i wa ishrina suratan. Itu ada di 29 surat. Ya. Huruf fawatih suwar itu ada di 29 surat. Di antaranya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-A'raf dan seterusnya, itu 29 surat. Nah. Kemudian al-mabdu'u bil alif wal lam minha salasa asyar. Yang alif lam model ini ada 13 surat seperti alif lam mim, kemudian alif lam mim shad ya. Alif lam ra itu 13 ayat. Kemudian wabil ha wal mim ya, di situ sab'ah ya, ha mim itu ada 7 surat kan ya. Ada ha mim ain sin qaf, itu ada ha mim ini ada 7. Wabit to arba'ah, ada tambahan to sin mim itu ada, to sin itu ada 4 surat arba'ah. Kemudian wabil kafi wahidah, kalau yang ada yang kaf itu cuma 1 surat. Apa itu kaf? Surat apa yang hanya 1 surat fawatih suwar? Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, surat Maryam. Itu cuma 1. Wabil ba'i wahidah, wabil ba'i wahidah. Kemudian yang dengan ba itu 1 surat ya. Wabis shoti wahidah, shot qaf itu 1 surat. Wabil qafi wahidah, nun qaf juga 1. Wabin nuni wahidah, dan nun yaitu itu juga 1 surat ya. Baik, itu terkait fawatihus suwar. Jadi namanya fawatihus suwar, dimulai ya, huruf-huruf itu
dari satu huruf seperti nun, shad, qaf, nun, wal qalami wa ma yasturun. Ada yang dua ha mim. Kemudian ada yang tiga alif lam ra. Kemudian alif lam mim. Nah ini itu yang fawatir suaranya tiga. Kemudian ya 4 sampai 5 itu nanti seperti kaf, ha, ya, ain, shad, itu sampai 5 dari situ. Kemudian di sini disebutkan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Jadi hanya Allah yang tahu maksud atau makna dari ayat alif lam mim. Ini juga pendapat ulama yang kuat, sebagaimana hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan kiamat terjadi. Tidak ada makhluk malaikat itu yang tahu kapan terjadinya kiamat. Sebagaimana Allah punya rahasia, ya, itu tidak ada yang tahu semua itu. Ketika malaikat Jibril nanti di Arba'in Nawawi kan ada hadis yang kedua yang panjang itu sampai malaikat Jibril berubah menjadi manusia dan menanyakan kepada Rasulullah mal iman wal Islam itu, kemudian mata sa'ah, ya tanya kapan hari kiamat. Ya, Nabi menjawab mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Jadi yang ditanya ya tidak ada yang lebih tahu dari yang menanyakan ini. Malaikat Jibril, sekelas malaikat yang terdekat pun tidak ada yang tahu kapan terjadinya malaikat. Sebagaimana ilmu sa'ah itu hanya Allah SWT yang tahu, ya pendapat ini mengatakan ya tentang alif lam mim itu adalah rahasia, hanya Allah SWT yang tahu. Ya, itu. Ya, jadi Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika itu juga merupakan salah satu pendapat. Ya, pendapat yang lain juga itu alif lam mim ya itu salah satu biasanya nama surat, itu juga ada hadisnya seperti alif lam mim sajdah itu ada. Ya. Kemudian biasanya setelah fawatih suar alif lam itu tentang menunjukkan tentang keagungan Al-Qur'an gitu. Nah, itu biasanya. Itu juga ada dalilnya. Dan juga yang ulama menunjukkan bahwa alif lam mim ini itu adalah sekaligus tantangan kepada orang Arab yang mereka ketika mendengar itu ya ini pertama kali karena tidak ada sebelumnya itu yang membuat susunan seperti ini. Jadi ketika mendengar pertama itu sekaligus tantangan bahwa Al-Qur'an ini adalah susunannya seperti huruf hijaiyah yang biasa kalian ucapkan itu. Kalau memang kalian mampu menjawab tantangan ini ya buatlah tadi Al-Qur'an. Kalau tidak mampu 10 surat, kalau tidak mampu sampai 1 surat itu. Nah, jadi ini dan tadi yang saya bacakan pada ayat surat Subadi, fa'tu bi suratin mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Qul la in istamatil insu wal jinnu ala ya'tu bi mithli hadzal qur'ani la ya'tuna bi mithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Di surat Al-Baqarah sudah disebutkan wa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan selamanya kalian tidak akan mampu ila yaumil qiyamah. Kalau orang terdahulu yang hebat-hebat saja itu tidak mampu, apalagi yang generasi sekarang yang jauh itu malah lebih tidak mampu lagi gitu disebutkan. Nah, baik. Jadi itu Allahu a'lamu bimuradi bidzalika. Jadi kalau disebutkan itu ayat ke-1 berarti 287. Tapi kalau alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, maka itu pendapat yang menyebutkan bahwa kalimat yang satu itu hanya di surat Ar-Rahman, mudhammatan itu. Ya, mudhammatan. Kemudian di sini zalika. Jadi zalika hadza zalika. Zalika ini biasanya di nahwu itu
untuk menunjukkan satu yang jauh. Kalau hadza itu yang dekat ini, kalau yang jauh itu zalika gitu. Itu di sana zalika najmun, jadi itu bintang sampai jauh itu karena memang tempatnya jauh. Itu pada hakikatnya itu menunjukkan kalau ini hadza kitabun atau ini tafsirul jalalain itu karena di depan saya dekat. Tapi kalau hadza atau zalika Quran, itu berarti yang jauh itu. Tapi di sini disebutkan di tafsir itu hadzal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la raiba la syakka fihi annahu min indillahi wa jumlatun nafi khabar mubtada'uhu dzalika wal isyaratu bihi litta'zim. Maka ya isyarat dzalika itu yang pada hakikatnya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, itu ada makna lain litta'zim, yang mulia yang agung, bahwa Al-Qur'an itu sudah itu martabatnya yang jauh di atas yang agung, yang mulia ya. Itu yang mulia. Makanya Al-Qur'anu ya'lu wa la yu'la. Al-Qur'an itu sudah puncaknya semuanya. Tidak ada yang di atasnya Al-Qur'an gitu. Makanya di situ litta'zim ya, dzalika itu sudah sangat mulia agung, sangat jauh tingkat ininya levelnya jauh. Dzalikal kitabu, dzalika di situ mubtada'nya sih. Wal isyara bihi litta'zim. Jadi mubtada'nya. Kemudian la raiba fi itu khabarnya. Yang Alkitab sini alnya itu yang disebutkan sini yak alladzi yaqra'uhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, berarti bukan kitab Taurat Injil, berarti ini Al-Qur'an. Jadi alnya itu li ta'rif atau itu hanya merujuk pada Al-Qur'an. Tidak ada, kalau lihat semua referensi tafsir seluruh di dunia atau yang dikarang itu kemudian ikhtilaf maksudnya ini Taurat Injil, tidak ada gitu. Alkitab semua itu semuanya adalah Al-Qur'an gitu. Jadi alladzi yaqra'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau gitu bukan kitab Taurat dan Injil, karena Alkitab itu kan ada kitab Taurat dan Injil. Tapi di sini dzalikal kitabul la raiba fi itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Alladzi yaqra'uhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau situ alnya al ta'rif itu al yang ya ditunjuk yaitu Al-Qur'an gitu. Nah, di antara ini fungsi dari al. Al itu adalah li ta'rif. Li ta'rif itu apa? Ya, li ta'rif itu hanya untuk menunjukkan sesuatu yang kita mau atau itu yang kita tunjuk. Ya. Seperti dzalikal kitab, itu maksudnya adalah Al-Qur'an, tidak ada yang lainnya. Di antara fungsi al itu juga untuk di sini untuk apa? Untuk meringkas atau makanya Rasulullah pernah berdoa Allahumma izzal Islam bi ahadil umaraini, pakai al. Ya Allah berdoa izzahkan Islam dengan salah satu dari umarain, karena pada waktu itu ada bukan dua Umar, tapi satunya Umar bin Khattab, satunya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Ternyata daripada doa Allahumma izzal Islam bi Umar Khattab au Amr bin Hisham kan panjang sekali. Jadi bi ahadil Umar ini al itu sudah merujuk pada itu dua Umar itu. Ya, begitu fungsi dari al. Jadi kalau sudah Alkitab, kalau tanpa al ini kitabun itu seperti semua yang di sini kitab Jalalain atau Quran itu kitab, dan kita tidak merujuk atau yang diinginkan. Tetapi kalau sudah pakai al itu berarti maknanya adalah yang satu, yaitu Al-Qur'an yang di sini. Yaitu yang disebutkan alladzi yaqra'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ditafsir semuanya sepakat di sini tidak ada makna lain ya tafsiran, maksudnya Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Situ
ai hadzal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian la raiba fihi, la syakka fihi, annahu min indillahi, ya, itu adalah dari Allah SWT. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Maka di sini la raiba fihi itu, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, annahu min indillah. Di sini ada beberapa, kalau nanti dengerin para imam membaca itu, ini diantara ijaz Quran itu ya. Jadi seperti ya, imam apa yang dikenal Khusari, Khalil Khusari, kalau baca dzalik alkitab la raib, itu la raib bacanya berhenti setelah fihi hudal lil muttaqin, ya gitu. Jadi itu ijaz Quran, jadi bisa dibaca la raib berhenti fihi hudal lil muttaqin. Ada yang juga la raiba fihi, berarti hinya kembali ke Al-Quran. La raiba fihi, baru setelahnya hudal lil muttaqin. Nah situ. Ya, okay. Itu annahu min indillah. Wa jumlatun nafyi, berarti la raiba fi itu khobar mubtadanya dzalika. Jadi dzalika itu ini berarti jumlah apa, maksudnya jumlah kalimat, jumlah ismiyah. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu ada klasifikasinya dua. Kalau enggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah, jumlah ismiyah itu apa, yang unsurnya dari mubtada dan khobar. Ya, mubtada khobar. Mubtada khobar itu seperti Muhammadur Rasulullah. Dzalika itu mubtadanya, kemudian la raiba fihi itu khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah itu dari fi'lun wa fa'il, kata kerja kemudian fa'ilnya, subjeknya. Kemudian hudal lil muttaqin, khobar tsani ay hadin lil muttaqin. Di sini disebutkan hudan itu sebagai khobar keduanya. Hudan itu adalah hadin, yang menunjukkan, ya, di bahwa Al-Quran itu yang menunjukkan kepada kebenaran. Hudal lil muttaqin, ya, bagi lil muttaqin itu siapa? As-shairina ila taqwa bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi litiqaihim bidzalikan nar. Maka yang muttaqin itu adalah as-shairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabin nawahi litiqaihim bidzalikan nar. Itu maksudnya dari muttaqin. Ya, mereka yang kemudian bertakwa. Takwa itu dengan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, ya, karena mereka ingin litiqaihim bidzalikan nar, ingin jauh atau menghindari dari api neraka situ. Maka hudalil muttaqin ini memberikan hidayah pada orang muttaqin. Tapi di ayat lain ini ada hudal linnas wa bayyinatin minal huda furqan. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Kalau yang sini hudal linnas berarti untuk seluruh manusia, ya, baik kafir dan dan mukmin itu. Dan nanti ada kitab itu menarik tentang kaifahudi itu. Jadi bagaimana saya mendapatkan hidayah, itu berisi orang-orang kontemporer, ya, orang-orang, ada yang dokter, ateis, bagaimana masuk Islam itu dengan Al-Quran, dengan satu ayat, bahkan ada yang dengan satu ayat itu dia berubah jadi 180 derajat masuk Islam itu. Nah, ini mungkin satu cerita ini. Jadi itu ada seorang dokter atau ahli yang dia ateis, nggak masuk Islam. Suatu ketika dia ingin naik pesawat, kemudian ada seorang pemuda yang ingin menghadiahkan gitu, memberikan hadiah. Yang dokter ini cerita bahwa dia untuk menghormati dia terima, tapi dia sudah merencanakan nanti setelah di pesawat dia buang gitu. Akhirnya dia terima, dan tapi dia lupa saking ininya, kemudian
naik pesawat sampai duduk, setelah di pesawat lama dia teringat, oh ya tadi ada juga hadiah yang maunya sudah niatnya mau dibuang ke sampah setelah pemuda itu tidak berada di depannya itu. Akhirnya dia buka hadiah itu ternyata Al-Qur'an dan terjemah itu. Ya namanya dia kemudian buka gitu. Buka dia saat itu buka pas ada satu ayat yang dia baca dan dia menjadi penasaran dan itu menjadi kunci atau pintu masuknya dia ke Islam itu di surat Al-Kahfi ya, ya yang dia baca itu dengan terjemahan itu wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal wa qalbuhum basitun dzira'ihi bil wasit lawi talaq ta'alim la wallaita minhu firara wa la mulita minhum ru'ba. Dia terjemahannya bahwa Ashabul Kahfi ini yang 309 atau sampai lebih itu 300 tahun lebih dan dibolak-balikkan ya. Ketika mereka tidur itu dijaga oleh Allah SWT tubuhnya itu. Kalau di kedokteran itu sudah biasa, jadi sebelum operasi kalau mereka yang stroke dibolak-balik yang menjaga gitu. Jadi kalau di ayat itu Allah jaga Ashabul Kahfi sampai 300 itu supaya kalau di tafsir klasik supaya tubuhnya tidak dimakan tanah gitu. Jadi dibolak-balik itu. Itu kalau kedokteran nyambung ya. Tapi yang itu wakal buhum basitun dzira'i bil wasit. Tapi kenapa anjingnya itu tidak seperti itu tapi basit dzira'i bil wasit. Jadi dia tetap seperti itu. Sehingga dia penasaran dan sampai penelitian dan segala macam akhirnya punya kesimpulan bahwa anjing beda dengan manusia, punya enzim apa yang dia bisa bertahan tanpa harus bolak-balik gitu seperti itu. Dan setelah itu dia mengambil kesimpulan ya bahwa Al-Quran ini bukan buatan Muhammad tapi ini memang dari Allah SWT. Dia masuk Islam dari satu ayat itu. Jadi di artikel atau di ayat yang ditulis itu kita yang biasa baca surat Al-Kahfi itu nggak berubah ini dengan satu ayat bisa berubah 180 derajat itu. Ini hudal lil muttaq. Kalau yang itu hudal linnas ya memberikan hidayah pada manusia. Kalau di sini hudal lil muttaqin ya orang yang bertakwa akan mendapatkan hidayah. Karena nanti hidayah atau itu namanya iman itu fluktuasi mengalami penambahan dan kekurangan. Kalau kita semakin dekat itu akan bertambah. Sedangkan kalau dengan maksiat itu akan berkurang sini. Nah, ini makna dari as-sairina ila taqwa bintisail awamir wa syanahi litiqa bidzalikan nar. Kemudian ini yang biasa bahwa Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an lil muttaqin ya, muttaqin. Maka yang setelahnya itu adalah tafsil atau rincian muttaqin itu apa, siapa mereka? Nah itu. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib sini. Alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaib bima ghaba anhum minal ba'tsi wal jannati wan nar. Wan nar. Yusaddiqun yaitu mereka yang yusaddiquna itu membenarkan. Jadi yu'minuna itu adalah aslinya membenarkan. Dia tidak perlu kemudian membuktikan. Jadi saya akan beriman kalau itu terbukti ada atau kalau namanya yu'minun yusaddiquna itu sudah yang penting yang menyampaikan Nabi Muhammad saya sudah percaya sepenuhnya. Tidak harus membuktikan apakah itu benar atau tidak itu. Jadi tanpa pembuktian iman yusaddiquna itu tanpa harus membuktikan karena Rasulullah mengatakan al jannatu haq wan naru haq. Jadi jannah itu adalah benar, kebenaran, nar itu kebenaran, semuanya itu adalah kebenaran. Yang sampai sekarang kalau dengan teknologi canggih pun ya tidak akan sampai itu. Siapa yang bisa sampai masuk ke surga neraka itu kan?
Jadi yang namanya ghaibiyat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuk adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala itu kan ghaib. Bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nar. Nah, itu. Ya ini jadi kalau di akidah itu namanya sam'iyat. Ya, sam'iyat itu ya sudah kita dengarkan dari Rasul, kita sudah percaya 100% apa yang disabdakan Rasul SAW. Sudah, kita nggak perlu lagi membuktikan apakah sabda Rasul benar atau tidak, ya sudah. Ya, kalau itu namanya iman. Jadi iman itu mengimani, membenarkan tanpa harus kemudian tanpa pembuktian. Itu yusaddiquna bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nar. Ya, bukan hanya ba'ats itu kebangkitan, kemudian hari kiamat ya, kemudian dengan surga, neraka, ya azab kubur, semua yang ghaibiyat itu mengimani. Kemudian di sini wa yuqimunas sholata ayatuna biha bihuquqiha. Ya. Kenapa tidak disebutkan yusalluna? Ya. Mukminin alladzina yu'minuna wa yusallun, tidak yusallun. Karena tapi di sini yuqimunas sholata. Ya, itu adalah yatuna biha bihuquqiha. Yaitu melaksanakannya dengan sempurna, dengan rukun, syarat-syaratnya, dengan sesuai dengan yang ada dalam fikih, dan dengan dilaksanakan dengan khusyuk, dan semuanya itu benar-benar 99 atau itu didatangkan dengan sempurna. Itu bedanya yusalluna dengan yuqimun. Ya. Yaitu karena ada yang kalau sifat munafikin wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau ada panggilan sholat ya malas-malasan, itu sifat munafikin, auzubillah. Nah ini yuqimuna sholat ya tu nabiha bihuquqiha, yaitu disebutkan semua dengan syarat rukun dari sholat dengan lengkap, dengan khusyuk. Ya, sholat di sini adalah alnya itu sholat maktubat ya, sholat maktubat ya, yang itu ya merupakan kewajiban. Wa mimma razaqnahum ay a'tainahum yunfiqun fi ta'atillah. Ya. Wa mimma razaqnahum a'tainahum ya kami berikan. Jadi mimma di sini artinya dari min kemudian ma. Ya, min ini harfu jar ini ada banyak pengertian. Di antaranya adalah min itu tab'idiyah. Tab'idiyah itu apa? Tab'idiyah itu adalah juz'iyah atau sebagian. Jadi dari sebagian harta mereka ya, itu mereka infakkan. Biasa sebagian besarnya ya, itu diinfakkan. Min itu tab'idiyah. Ada min lagi maknanya ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu dimulai dari, seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram, berarti dimulai startnya itu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berarti ke Masjidil Aqsa. Itu makna dari min. Tapi kalau di sini min di sini itu min tab'idiyah sebagian. Jadi dari wa mimma razaqnahum yunfikun, a'tainahum, yang kami berikan ya, rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikuna fi ta'atillah. Nah, itu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Di sini disebutkan di syarah dan juga beberapa itu maksudnya rozaknakum, apakah itu zakat atau wajibat? Di sini itu disebutkan umum, ya umum, baik itu zakat, baik itu sedekah yang wajib nafkah wajib bagi keluarga, dan juga sedekah tatawu itu. Jadi
mereka selalu itu memberikan kepada yang tadi wajib dilaksanakan, baik itu wajib eh, zakat tadi atau juga nafkah, karena yunfikun itu apapun yang diberikan mereka itu eh, yunfikun ya. Yunfikuna fi taatillah, ini penting, fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah. Karena nafkah ini eh, di dalam hadis itu satu-satunya yang ditanyakan itu masalah rezeki harta. La apa zalu qadama abdin la tazulu qadama hatta yus'al an arba. Jadi kita itu ditanya tentang 4 hal. Ya, tentang fi umri fi ma'afnahu, ya umur yang Allah berikan, modal umur ini fi ma'afnahu. Kemudian ilmu ya yang kita dapatkan itu apakah diamalkan atau tidak. Kemudian yang menariknya itu di masalah harta atau rezeki itu. Itu kenapa dari mal min aina, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemudian kemana dia keluarkan atau infakkan. Kalau harta atau dari rezeki itu ditanyanya dari mana dia dapatkan dan kemana larinya atau infaknya itu kemana itu. Itu sampai 2 itu. Ini makanya di sini sebutkan wa mimma razaqnahum atainahum yunfikun, itu fi taatillah. Ni'mal mal li rajulin soleh, sebaik-baik harta itu pada rajulun soleh, karena dia tidak akan keluarkan kecuali pada ketaatan kepada Allah SWT. Wa mimma razaqnahum atainahum yunfikun fi taatillah. Kemudian yang selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu yang beriman terhadap yang turun kepadamu wahai Muhammad, itu adalah Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada Taurat wal Injil wa ghairihima. Wa bil akhirati hum yuqinun, ya'lamun ya. Dan dengan akhirat mereka yuqinun, yakin dan mengatai ilmu yakin ya. Di sini disebutkan bahwa yang bertakwa itu ada baik itu kalangan ahlu musyrik yang Islam atau yang ahlul kitab yang mereka sudah punya sebelumnya beragama Masehi atau Yahudi yang kemudian masuk Islam itu ada yang menyebutkan di penjelasannya situ, itu maksudnya ya. Ada juga bahwa pokoknya sifat mutakin itu yang mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan juga yu'minuna bima unzila, itu mengimani Al-Qur'an ya, dan juga semua kitab Taurat wal Injil wa ghairihima ya. Amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun, jadi kita mengimani semua tanpa terkecuali gitu. Nah, ini sifat dari mutakin ya, itu adalah sifat dari mutakin ya. Dan iman ini itu kalau ada salah satunya tidak meyakini atau tidak mengimani, itu bisa langsung menunjukkan kekufuran ya, kekufuran itu ya. Katakanlah hanya kepada Al-Quran, tidak Taurat Injil, tidak mengimani, itu juga ini mengimani pada Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan semua pada yang diturunkan para anbiya gitu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan pada akhirat mereka yuqinun, meyakini, ya'lamun. Ya'lamun di sini maksudnya mengetahui dengan ilmu yakin tentang akhirat situ. Kemudian ulaika al-mausufuna bima dzukira ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Al-faizuna bil jannati wan an-najuna minan nar. Al-faizuna bil jannati.
Jadi al-muflihun itu adalah ya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Muflihun itu mereka dalam selalu dalam hidayah petunjuk Tuhannya, dan mereka orang yang al-faizuna bil jannah, yaitu yang mendapatkan surga, dan an-najuna minan nar, ya, yang dihindarkan dari api neraka. Itu inti dari ulaika, mereka yang disebutkan sebagai ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi yang disifati yang sebelumnya itu yang mendapatkan predikat takwa itu yang nantinya mereka yang mendapatkan surga dan dihindarkan dari api neraka. Makanya kategori sukses itu famang zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz. Jadi barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itu yang sesungguhnya yang beruntung, yang menang itu mereka itu. Ya, ulaika humul muflihun. Ya, di sini disebutkan muflihun menarik ya, dengan kata-kata muflihun. Falah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jadi falaha itu kebahagiaan, keberuntungan bukan hanya di akhirat, tapi dunia akhirat kalau falah itu. Jadi kita sholat itu pada hakikatnya itu keberuntungan, kebahagiaan itu di dunia dan akhirat. Ya. Akan dimudahkan segala urusannya, Pak. Itu kebahagiaan as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Itu yang dimaksud dengan al-muflihun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala. Jadi di surat Al-Baqarah yang pertama ini itu kalau di tafsir-tafsir yang lain itu dijelaskan mukadimahnya tentang Allah mengklasifikasikan 3 golongan. Ya, pertama itu tentang orang yang bertakwa dengan 4 ayat ini, ya, yaitu siapa yang bertakwa itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya biasa metode Al-Quran itu menjelaskan kalau setelah pembicaraan tentang bertakwa maka dilanjutkan dengan lawannya itu. Ya. Ya, karena apa? Biasanya kalau kita sudah baca bertakwa akan timbul pertanyaan, kalau gitu kalau yang bukan bertakwa itu gimana ya? Maka yang kafir ini itu 2 ayat. Innalladzina kafaru sawa'un, itu 2 ayat. Ya, nanti yang panjang itu wa minan nasi may yaqulu amanna, ini orang munafik sampai 13 ayat itu. Ya, secara garis besar itu ada di klasifikasi di dalam manusia yang ada di surat Al-Baqarah itu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Untuk pertemuan kali ini ya, kita tahu tentang karakter atau sifat-sifat yang bertakwa yang nantinya akan sukses atau beruntung di dunia dan akhirat, dia mendapatkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Allah alam, aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa dengan diskusi pertanyaan nggih. Nggih. Hmm. Nggih. 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 Nggih, baik. Nggih, pertanyaan yang bagus dari Dokter Semangan. Jadi di sini disebutkan tentang zalikal kitab. Memang Alkitab itu hakikatnya ya yang dimulai dari yang sudah tersusun, yang sudah rapi dan itu. Dan para sahabat itu sudah tahu bahwa Al-Qur'an ini turun eh, ada angzalnahu dengan nazzala. Jadi angzalnahu dengan nazzala. Maka yang kitabun angzalnahu atau innangzalnahu fi lailatul qadar itu yang turun sekaligus
di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar di langit dunia ya. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu sudah satu Quran ya. Kemudian ke buminya Nazzala itu yang turun berangsur-angsur 13 tahunnya sebelum hijrah atau di Mekah itu sebelum hijrah Rasulullah 13 tahun 10 tahunnya nanti setelah hijrah atau yang disebut Madaniyah ya. Maka kalau di sini yang itu maksudnya adalah Al-Quran sendiri yang nantinya akan menjadi satu kitab itu yang merupakan ya la raiba fi. Bisa disebutkan di sini zalikal kitab alnya itu Al-Quran dari Lauhul Mahfuz yang turun ke dunia itu yang sudah berbentuk itu dan juga jadi di bahasa Arab itu sebagiannya itu menunjukkan seluruhnya kadang dipakai sebagiannya tapi menunjukkan seluruhnya seperti fawalli wajhaka, kenapa hadapakalah wajahmu, maksudnya ya yang dipakai wajahmu bukan tetapi yang dimaksud seluruh tubuh kita semuanya, itu maksudnya. Itu biasa di dalam paragraf nanti sebutkan bagian tertentu tapi yang dimaksud Al-Quran itu. Nah ini, maka baik ayat yang turun sebelum semua, tapi itu bisa diartikan dengan semua Al-Quran, intinya Al-Quran itu. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Makanya kenapa ini turunnya di setelah hijrah Rasulullah SAW, berarti Al-Quran itu sudah turun banyak itu. Dan Rasulullah menyampaikan ya akan sampai pada, karena sudah banyak di Mekah itu kan sudah banyak turun surat bahkan ada satu surat Al-A'raf sampai 70.000 malaikat turun itu. Berarti kan sudah banyak ayat-ayat ya. Kemudian di surat ketika turun ayat setelah hijrah Rasulullah SAW ya, yang itu berarti itu yang menunjukkan tentang Al-Quran ini adalah satu kesatuan, satu kitab itu. Nah itu. Ya. Jadi Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah SWT itu maksudnya. Itu adalah Al-Quran. Jadi bukan Alkitab di sini nanti kitab Taurat wal Injil, tapi khusus Al-Quran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ya, kalau setelah kita lihat setelah Fawati Suwar itu Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Selalu pembicaraannya sebagian besar itu tentang kemuliaan keagungan. Toha ya, ma anzal, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menjadikan kamu litashqa, untuk kamu susah berarti kalau memahami mafhum mukhalafahnya berarti Quran diturunkan justru kita bahagia dan seterusnya, bukan malah kita jadi susah tambah litashqa. Alif lam mim shad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Jadi kitab yang kitabun unzila ilaika disebutkan bukan ayat tetapi kitabun. Itu biasa di Al-Qur'an itu kok ini kitab berarti turunnya kita bukan, tapi kadang penamaannya atau redaksinya atau katanya yang dipakai kitab maksudnya adalah ayat-ayat yang turun itu unzila ilaika ya. Jangan sampai fala yakum hatimu jadi sempit ya. Maka kalau memahami ini berarti Al-Qur'an melapangkan hati dan seterusnya. Nah itu wallah alam itu nggih ya pertanyaan nggih. Zalikal kita. Wallahu alam. Nggih. Enggak. Yeah. Oh nggih. Nggih.
Maka ini kata yu'minuna ini perlu menjadi arti atau makna yu'minuna itu adalah yusaddikun. Ya, kita membenarkan tanpa harus apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau di dalam Al-Quran ini, yusaddikun membenarkan tanpa harus kemudian berarti kita mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Anbiya secara jumlatan. Jadi kita mengimani sebagaimana kita mengimani Al-Quran seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu pada hakikatnya. Tanpa harus kemudian membuktikan atau segala macam itu. Jadi iman itu tasdik, ya, kita membenarkan tanpa pembuktian itu. Jadi mengimani secara, kalau kata ulama, secara jumlatan itu, ya pokoknya kita mengimani tanpa harus, ya kita nggak tahu Zabur sampai sekarang atau Taurat yang Injil yang dirubah segala macam. Tapi yang diturunkan oleh para anbiya kita mengimani dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana kita mengimani totalitas Al-Quran, karena ya mereka sendiri iman ke Taurat, nggak iman ke Injil yang Yahudi ya, dan nggak iman kepada Al-Quran gitu. Sebagaimana ya mungkin yang masih Taurat Injil tapi tidak mengimani Al-Quran. Nah kalau kita mengimani amanah Rasul bima unzila ilaika min rabbi wal mu'minun, ya, bima unzila ilaika ma unzila min qablik. Makanya di sini disebutkan yu'minuna bima unzila ilaika, kanya itu khitab itu kepadamu, itu adalah kepadamu Muhammad, berarti Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan sebelumnya yaitu semua kitab yang diturunkan Taurat wal Injil. Jadi mengimani ini adalah yusaddikun, apa yang disampaikan Al-Quran kita totalitas 100%, itu mengimani. Sedangkan yang Yahudi ini ya dia ngimani malaikat, ngimani tapi nggak suka atau nggak mau dengan malaikat Jibril. Kan disebutkan di situ mangkana aduwalillahi wa malaikati wa rusuli. Ya, mangkana aduwalillahi wa malaikati wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Itu di generate ya. Karena disebutkan bahwa Yahudi tidak suka malaikat Jibril karena malaikat Jibril itu ya keras, suka dengan Mikail yang mendatangkan rezeki, ngatur hujan segala macam gitu. Itu disebutkan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Jadi mengimani sebagian malaikat nggak mau malaikat Jibril, memusuhi malaikat Jibril, langsung aduwwul kafirin. Jadi kafir itu gara-gara padahal dia mengimani malaikat ya, tapi nggak mau malaikat Jibril, nggak suka itu, atau musuh malaikat Jibril, memusuhi malaikat Jibril. Disebutkan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka kalau iman ini sudah kita totalitas itu mengimani, jangan sampai kemudian ada terhadap kitab sebelumnya ya kita mengimani secara kata ulama jumlatan ya. Mengimani bahwa itu Taurat wal Injil diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam, dan sebelumnya Zabur Nabi Daud dan seterusnya gitu. Nah itu ya dari kata iman ya itu yu'minun itu, wallahu a'lam itu okay. Sedangkan nanti ada cerita situ pernah Sayyidina Umar tuh baca Taurat, kemudian Rasulullah sempat agak marah gitu karena kata Rasulullah kan sudah ada Al-Quran ya, justru Al-Quran ini yang menjadi penyeimbang atau yang menghukumi semua kitab sebelumnya gitu. Sudah cukup Al-Quran, kita tahu isi semua yang ada di Taurat wal Injil sebenarnya. Nah itu wallahu a'lam itu nih. Ya ada lagi enggak? Nih. Oke. Kalau tidak ada kita cukupkan untuk surat Al-Baqarah ini tentang sifat mutakin. Jadi nanti 4 ayat ini yang biasa dimaksud ada 10 tadi. 4 ayat di ini, kemudian 3 ayat dari Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, la ikraha fiddin, Allahu waliyul ladzina amanu, tambah 3 ayat lillahi ma fis samawati. Kalau dibaca zikir pagi
siapa yang baca 10 ayat ini kafata, kafata itu Allah akan mencukupkan, Allah akan menjaga, memelihara. Ya. Tapi kalau ingin di seperti hadis tadi, baca supaya rumah kita tidak diziarahi setan, ya bahkan setan-setan itu, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumah kalian maqabir, kuburan-kuburan. Maka rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dalamnya, itu syaitan akan lari, yafir minal bait alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Nah, ini perlu jadi diamalkan ini. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.